Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baik teman-teman semua, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 84 sampai ayat 87 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Sadaqallahul azim. Yang mana pada ayat 87 artinya adalah, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama lain selain Islam, maka itu tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada satu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahawa Rasul itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat oleh Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Isi kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 84 sampai ayat 87 ini mengandung ajaran tentang keimanan yang bersifat menyeluruh dan konsisten. Pada ayat 84 ditegaskan bahawa seseorang mukmin harus beriman kepada Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, serta kitab-kitab dan para nabi sebelumnya tanpa membeda-bedakan mereka, serta bersikap tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam memiliki karakter inklusif dalam keimanan dengan mengakui seluruh rangkaian kenabian sebagai satu kesatuan ilahi. Selanjutnya, pada ayat 85 menegaskan bahawa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, yakni sikap kepasrahan total kepadanya, sehingga siapapun yang mencari jalan selain itu tidak akan diterima dan akan termasuk golongan yang merugi di akhirat. Kemudian pada ayat 86 dijelaskan tentang kondisi orang-orang yang kufur setelah beriman, padahal mereka telah mengetahui kebenaran dan telah datang bukti-bukti yang jelas. Ayat ini mengandung pertanyaan retoris yang menunjukkan betapa sulitnya mereka mendapatkan petunjuk karena penolakan yang dilakukan secara sadar. Hal ini berlanjut pada ayat 87
yang menjelaskan konsekuensi berat bagi mereka, yaitu mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam beriman, larangan menolak kebenaran setelah mengetahuinya, serta menunjukkan bahawa penyimpangan dari kebenaran membawa akibat yang sangat serius, baik secara spiritual maupun akhirat. Maka, secara ringkasnya, pada ayat 84 di atas, berbicara tentang agama atau tauhid. Pada ayat 85 berupa totalitas, yaitu ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya pada ayat 86 tentang pendidikan karakter, dan terakhir pada ayat 87 yaitu konsekuensi atau balasan dari Allah. Maka dapat kita simpulkan konsep pendidikan yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Imran ayat 84 sampai 87, yaitu berangkat dari penamaan akidah yang komprehensif dan konsisten. Pendidikan dalam ayat ini menekankan pentingnya membangun keimanan yang utuh, yaitu dengan mengajarkan bahawa seluruh nabi dan wahyu berasal dari sumber yang sama, sehingga kita dapat memiliki pandangan tauhid yang inklusif namun tetap kokoh. Hal ini melahirkan sikap terbuka dalam memahami kebenaran, tetapi tidak kehilangan prinsip dasar keimanan kepada Allah. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga mengandung konsep pendidikan, komitmen dan integritas keimanan. Keimanan tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus dijaga secara konsisten. Ayat 86 sampai 87 memberikan pelajaran bahawa mengetahui kebenaran tanpa komitmen untuk mengikutinya dapat membawa pada kesesatan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti pentingnya membentuk karakter kita agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keteguhan sikap dan tanggungjawab moral terhadap ilmu yang dimiliki. Baik teman-teman semua, mungkin hanya itu sedikit banyaknya yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.